Yang pertama yaitu pengertian Syiah. Syiah diambil dari kata syai'a yasyi'u syia'an syuyu'an yang memiliki arti menyiarkan atau menyebarkan. Kata Syiah menurut pengertian bahasa bermakna pengikut dan pembela suatu kelompok manusia yang bersatu padu dalam suatu perkara. Makna kelompok itu disebut Syiah. Kelompok Syiah pada umumnya dikenal sebagai pengikut dan pendukung Ali bin Abi Thalib. Hal ini terjadi ketika perselisihan atau peperangan antara pihak Muawiyah dengan pihak Ali. Saya Dila Fayoni akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu sejarah aliran Syiah. Dalam menelusuri kemunculan pengikut Imam Ali yang dikenal dengan penamaan sebagai kaum Syiah, perlu dilihat dari dua aspek, yaitu aspek politik dan aspek akidah. Yang pertama, aspek politik. Kemunculan Syiah dari segi politik bermula selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW dan puncaknya adalah setelah pembunuhan Utsman bin Affan. Pada kekhalifahan Abu Bakar, Umar, masa-masa awal kekhalifahan Utsman, yaitu pada masa awal-awal jabatannya, umat Islam bersatu, tidak ada perselisihan yang tajam. Kemudian pada akhir kekhalifahan Utsman, terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezaliman. Mereka membunuh Utsman sehingga setelah itu umat Islam pun terpecah belah. Peristiwa pembunuhan Utsman menimbulkan munculnya perseteruan antara Muawiyah dan Ali, di mana pihak Muawiyah menuduh pihak Ali sebagai otak pembunuhan Utsman bin Affan. Ali dianggap menjadi khalifah keempat oleh masyarakat Islam di Madinah. Pertikaian kedua juga berlanjut dalam memperebutkan posisi kepemimpinan umat Islam setelah Muawiyah menolak diturunkan dari jabatannya sebagai gubernur di Syiah. Konflik Ali Muawiyah adalah starting point dari kelompok politik besar yang membagi-bagi umat ke dalam politik-politik aliran pemikiran. Krisis politik sejak pengangkatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah dan disusul kemudian dengan penolakan Muawiyah bin Abi Sufyan terhadap eksistensi kekhalifahan Imam Ali. Dengan sendirinya telah membangkitkan ketegangan politik yang dari kedua belah pihak yang bertikai sehingga berujung terjadinya Perang Siffin. Perang Siffin inilah merupakan puncak krisis politik umat Islam dalam sejarah, dikatakan sebagai fitnah besar atau al-fitnah al-kubro. Dalam sejarah, sikap Ali yang menerima tawaran arbitrase atau perundingan dari Muawiyah dalam Perang Siffin tidak disetujui oleh sebagian pengikutnya yang pada akhirnya menarik dukungannya dan berbalik memusuhi Ali. Kelompok ini kemudian disebut dengan Al-Khawarij atau orang-orang yang keluar. Mereka menganggap keputusan tidak bisa diperoleh melalui arbitrase melainkan dari Allah. Mereka melabelkan orang-orang yang terlibat arbitrase sebagai kafir karena telah melakukan dosa besar sehingga layak dibunuh. Hal ini menandakan bahwa persoalan teologis dalam Islam berawal dari masalah politik sehingga memberikan pengaruh dan kesan besar terhadap perpecahan umat Islam, bahkan dapat mempengaruhi tatanan kehidupan sosial masyarakat. Dan terkadang masyarakat ini sendiri pun ikut langsung terlibat di dalam ranah politik sehingga berbagai kalangan dan tingkatan sosial di masyarakat bersaing untuk menjadikan pilihan politiknya berkuasa. Dengan demikian, permasalahan awal antara Sunni dan Syiah sebenarnya bersumber pada sejarah masa lalu yang sangat bersifat politis, bukan dari segi teologis Islam. Yang kedua adalah aspek akidah. Adapun munculnya Syiah sebagai akidah yang di kemudian hari dalam perkembangannya bernuansa ekstrim dan sesat, ditandai dengan penglibatan seseorang yang bernama Abdullah bin Saba. Ia adalah seorang Yahudi berasal dari San'a, Yaman yang datang ke Madinah, kemudian berpura-pura setia kepada Islam pada masa akhir khalifah Utsman bin Affan. Padahal dialah yang sesungguhnya mempelopori kudeta berdarah dan melakukan pembunuhan kepada khalifah Utsman bin Affan. Dialah juga pencetus aliran akidah Syiah yang kemudian berlebihan dalam mengkultuskan atau memuliakan Ali bin Abi Thalib.
Abdullah bin Sabah mengenalkan ajarannya dari secara sembunyi sehingga terang-terangan. Ia kemudian mengumpulkan orang ramai, mengumumkan bahwa kepemimpinan sesudah Nabi Muhammad seharusnya jatuh ke tangan Ali bin Abi Thalib karena petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara isu-isu sesat dan menyesatkan yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah untuk memecah belah umat Islam pada saat itu antara lain: 1. Bahwa Ali telah menerima wasiat sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Imam harus dipangku oleh orang yang baik. Ketiga, bahwa Abu Bakar, Umar, dan Utsman adalah orang-orang yang zalim karena telah merampas hak Khalifah Ali setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keempat, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan kembali lagi ke dunia sehingga sebelum hari kiamat. Kelima, bahwa Ali adalah pencipta semua makhluk dan pemberi rezeki. Keenam, bahwa Ali tidak mati, melainkan tetap hidup di angkasa. Ketujuh, petir adalah suara ketika marah dan kilat adalah cemitinya. Bahwa Ruh Al-Quds berinteraksi ke dalam diri para imam Syiah. Di dalam masa ini, banyak pengikut Syiah yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika mengetahui kemunculan sekte ini, Ali membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu masjid Bani Kandah untuk membakar mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang zindik atau Syiah yang menuhankan Ali. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah atau dibakar. Akan tetapi, aku pasti menggal dan batang leher mereka, karena Nabi pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang mengganti agamanya murtad, maka bunuhlah ia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Ponce Fridiantino. Saya di sini akan membahas mengenai pemikiran-pemikiran aliran Syiah. Syiah terbagi ke dalam beberapa bagian. Pada garis besarnya dibagi dalam 4 sekte, yaitu 1. Syiah Isna Asyariyah adalah salah satu cabang atau aliran dari Syiah Imamah yang selain dinilai mempunyai pengikut yang paling banyak, juga sangat besar pengaruhnya dalam dunia Islam sampai sekarang. Menjadi faham resmi di sebagian besar wilayah Persia atau Iran semenjak permulaan di tahun 16 Masehi. Setelah Rasulullah SAW wafat, timbullah persoalan siapa yang berhak menggantikan baginda sebagai pemimpin agama dan umat atau negara. Menurut pandangan kaum Syiah bahwa imam itu tidak terlepas dari diri pribadi Ali bersama keturunannya. Dengan begitu, maka mereka berkeyakinan bahwa Ali lah sebagai imam atau khalifah pertama yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Abu Bakar dan Umar, keduanya adalah perampas dan wajib melepaskan kekhalifahannya. Yang kedua, Syiah Zaidiyah dibangun oleh Zaid bin Ali Zain al-Abidin pada tahun 740 Masehi. Sebagaimana disebutkan dalam sejarah Syiah bahwa peninggalan Muhammad al-Baqir yang dikenal dengan Imam kelima, putra sulung Ali Zain al-Abidin bin al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Maka ketika itu Syiah Imamiyah terpecah menjadi 2 bagian. Satu pihak berpendirian bahwa jabatan imam mestilah dipegang oleh putra imam kelima, yaitu Ja'far al-Shadiq bin Muhammad al-Baqir, yang dikenal dengan panggilan aliran Jafariyah atau aliran imam ke-6. Pada itu Zaid bin Ali, putra bungsu Ali Zain bin al-Abidin bin al-Husain, berpendirian bahwa dialah yang lebih berhak berpegang jawaban itu. Ketiga, Syiah Sabiyah. Sebagai diketahui bahwa Syiah Sabiyah hanya mengakui 7 imam, yaitu hanya sampai kepada keturunan Ali yang ke-7 yang bernama Ismail, anak dari Ja'far al-Shadiq, imam yang ke-6. Penetapan sampai kepada angka 7 itu mempunyai alasan tersendiri, yaitu didasarkan pada bilangan ke-7 sebagaimana bilangan sesuatu yang terdapat di dunia ini. Yang keempat, Syiah Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah dibangun oleh Said bin al-Husain pada tahun 290 Hijriah. Ia berangkat dari Sulaimaniyah, daerah timur Syriah, menuju Afrika Utara dan Afrika Barat untuk memimpin gerakan bawah tanah pihak Ismailiyah.
dan pada masa itu belum dikenal sebutan Fatimiyah. Yang kelima, Syiah Gulat. Syiah Gulat ialah Syiah yang berpikiran melampaui batas keyakinan umat Islam pada umumnya dan batas hukum syariat yang paling mendasar dalam Islam, karena mereka menganggap Tuhan para imam mereka seperti Ali dan keturunannya. Di samping itu, menghalalkan segala yang dilarang oleh Allah dan menghiraukan segala kewajiban syariat. Kelompok besar Syiah. Kelompok utama Syiah ini memiliki karakteristik ajaran dan pandangan yang berbeda-beda. Kelompok ini dibagi menjadi Syiah Gulat dan Syiah Islamiyah. Yang pertama, Syiah Gulat. Syiah Gulat adalah kelompok ekstrim di mana kelompok ini hampir dikatakan telah punah. Terbagi menjadi As-Sabaiyah, Al-Khottatabiyah, Al-Ghurabiyah, dan Al-Khoromitah. Yang pertama, As-Sabaiyah. As-Sabaiyah menurut As-Syarotani, mereka adalah pengikut-pengikut Abdullah bin Saba yang konon pernah berkata kepada Sayyidina Ali, "Anta, yaitu engkaulah adalah Tuhan." Dia juga mengatakan dan mempopulerkan keyakinan bahwa Sayyidina Ali memiliki tetesan ketuhanan. Yang kedua, Al-Khottatabiyah. Mereka adalah penganut aliran Abu Al-Khottatab Al-Asidik yang mengatakan bahwa Imam Ja'far As-Siddiq dan leluhurnya adalah Tuhan. Imam Ja'far sendiri mengingkari bahwa mengutuk kelompok ini karena sikap Imam Ja'far yang tegas, maka pimpinannya yaitu Abdullah Khattab mengangkat dirinya sebagai imam. Ia mengajarkan bahwa para nabi dan Tuhan, bahkan Imam Ja'far dan para leluhur beliau pun dijadikannya Tuhan. Al-Khottatabiyah terbagi juga pada sekian kelompok yang berbeda-beda. Antara mereka percaya bahwa dunia itu kekal, tidak akan binasa, surga adalah kenikmatan dunia, mereka tidak diwajibkan sholat dan membolehkan minum minuman keras. Dan yang ketiga yaitu Al-Ghurabiyah, yaitu cabang kelompok ini antara lain percaya bahwa sebenarnya Allah mengutus malaikat Jibril kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang keempat, Al-Khoromitah. Al-Khoromitah merupakan kelompok yang dinisbatkan kepada seorang yang bermukmin di Kufah yang bernama Hamdan Uba al-Asyad dan dikenal luas dengan gelar Hirmit yang artinya si pendek karena perawakan dan kakinya sangat menonjol pendeknya. Kelompok ini pada mulanya adalah kelompok yang terpengaruh oleh aliran Syiah Islamiyah. Keyakinan mereka sesat dan sangat ekstrim. Mereka antara lain mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah Tuhan. Yang kedua yaitu Syiah Islamiyah. Kelompok Syiah Islamiyah hingga kini masih memiliki pengikut-pengikut setia. Namun, sebagian dari kelompok-kelompoknya memiliki pandangan-pandangan yang dapat dinilai menyimpang. Bahwasanya kelompok Syiah Islamiyah ini meyakini bahwa Ismail putra dari Imam Ja'far As-Siddiq adalah imam yang menggantikan ayahnya, yang merupakan aliran keenam dari aliran Syiah secara umum. Imam Ismail bin Ja'far As-Siddiq merupakan kelompok sebenarnya belum wafat. Kelak ia akan tampil kembali di pentas bumi ini. Kedatangannya dinantikan oleh kelompok Syiah Islamiyah, sebagaimana kelompok Syiah Isna Asyariyah dan sebagai kelompok Alusun menantikan kehadiran Imam Mahdi.